Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Panupranata dengan NIM 2232011040 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan poin-poin yang ada pada hukum perdata internasional ya, dan juga sebagai jawaban terkait dengan tugas UTS hukum perdata internasional dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita SHMH. Baik, untuk poin yang pertama, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Nah, dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua, para pihak berkedudukan sejajar. Lalu yang terakhir, bersifat mengatur hak dan kewajiban pribadi. Nah, dengan contoh jual beli, pinjaman, perjanjian, warisan, perkawinan, dan utang piutang. Nah, lalu untuk hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau hubungan antar lembaga negara yang menyangkut kepentingan umum. Dengan ciri-ciri yaitu negara bertindak sebagai penguasa, lalu mengutamakan kepentingan umum dan bersifat memaksa. Dengan contoh hukumnya yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pajak. Lalu untuk poin atau pertanyaan kedua terkait dengan hukum perdata internasional. Nah, hukum perdata internasional ini adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Ini berfokus kepada menentukan hukum negara mana yang berlaku, lalu menentukan pengadilan mana yang berwenang, dan menentukan pengakuan putusan asing. Dengan contohnya pada kasus ini yaitu perkawinan beda kewarganegaraan. Misalnya si A orang Indonesia menikah dengan orang Brazil misalkan. Nah, gitu. Lalu ada kontrak bisnis lintas negara dan sengketa warisan warga negara asing. Lalu untuk hukum internasional ini sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara atau subjek hukum internasional lainnya. Ini lebih berfokus kepada hubungan antar negara, organisasi internasional, perjanjian internasional, dan konflik internasional. Dengan contoh hukum laut internasional dan hubungan diplomatik. Lalu untuk perbedaan hukum perdata internasional dan hukum internasional ini sendiri pada subjeknya terlebih dahulu, di mana hukum perdata internasional ini individu atau badan hukum, sedangkan untuk hukum internasional ini untuk negara dan organisasi internasional seperti mungkin PBB ya, kayak seperti itu. Lalu untuk objeknya di sini hukum perdata internasional ini untuk hubungan perdata yang ada unsur asingnya. Lalu hubungan internasional ini mencakup hubungan antar negara. Seperti itu. Lalu untuk poin atau pertanyaan yang ketiga, pengertian hukum perdata internasional. Nah, menarik nih. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata yang mengandung unsur asing. Unsur asing di sini dapat berupa
Yang pertama, kewarganegaraan yang berbeda. Tempat tinggal berbeda negara, objek yang berada di luar negeri, dan perjanjian ini dilakukan lintas negara. Seperti itu. Dan tujuan HPI ini sendiri atau Hukum Perdata Internasional ini sendiri yaitu menentukan hukum mana yang berlaku pada perkara tersebut. Yang kedua, menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memutuskan pada perkara tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Lalu kita selanjutnya poin atau pertanyaan keempat, yaitu titik taut primer dan sekunder. Dalam hukum perdata internasional, titik taut adalah faktor yang menghubungkan suatu perkara dengan sistem tertentu. Titik taut primer adalah faktor yang menyebabkan suatu perkara menjadi perkara HPI karena mengandung unsur asing. Dengan contoh nih, kewarganegaraan yang berbeda seperti yang poin sebelumnya, lalu tempat tinggal di negara lain, dan objek sengketa yang berada di luar negeri, dengan fungsi menentukan bahwa perkara tersebut termasuk perkara internasional atau perdata internasional. Lalu selanjutnya, untuk titik taut sekunder adalah faktor yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap perkara tersebut. Dengan contoh, lex loci contractus atau hukum tempat kontrak dibuat, lex rei sittei atau hukum tempat benda berada, dan lex domicili atau hukum domisili, dengan fungsi menentukan sistem hukum yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa. Lalu untuk poin atau pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah contoh kasus hukum perdata internasional. Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah Andi adalah warga negara Indonesia, sedangkan Yuki adalah warga negara Jepang. Mereka menikah di Singapura, dan setelah menikah mereka tinggal di Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Jadi si Yuki ini mengikuti si Andi untuk tinggal di Indonesia, seperti itu. Dan beberapa tahun kemudian mereka ingin cerai dan mempersoalkan hak asuh anak serta pembagian harta. Nah, unsur asing dalam kasus ini yaitu perbedaan kewarganegaraan, itu yang pertama. Yang kedua, perkawinan dilakukan di luar negeri atau di luar Indonesia, tepatnya di Singapura. Lalu yang terakhir, kemungkinan adanya dua sistem hukum yang berbeda, dan ini disebut dengan titik taut primer. Nah, untuk permasalahan hukum yang timbul di sini, apakah perkawinan mereka sah? Nah, di sini harus dilihat dulu nih, apakah perkawinan sah menurut hukum di Singapura, apakah diakui menurut hukum di Indonesia. Nah, itu kan. Nah, kalau di Indonesia, perkawinan luar negeri dapat diakui jika sah menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilakukan atau di Singapura, lalu tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Nah, lalu yang kedua, pengadilan mana yang berwenang atas perkara ini? Jika mereka bercerai, apakah pengadilan Indonesia berwenang atau pengadilan Jepang? Mohon maaf, tadi saya salah sebut, ternyata di Jepang ya. Ini biasanya dilihat dari domisili para pihak, tempat tinggal tetap, dan kesepakatan para pihak. Dan ini termasuk penggunaan titik taut sekunder. Nah, untuk hukum mana yang dipakai,
ini dalam status perkawinannya ini bisa memakai hukum nasional ya. Lalu untuk harta bersama ini bisa memakai hukum domisili, dan untuk hak asuh anak ini lebih ke kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. Untuk kesimpulan kasus ini, hakim harus menentukan yang pertama ada unsur asing atau tidaknya, yang kedua pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan, lalu yang ketiga hukum negara mana yang digunakan untuk perkara kasus ini. Sudah cukup kelima jawaban dari kelima pertanyaan pada soal atau pada tugas UTS Hukum Perdata Internasional. Sekiranya ada beberapa kalimat atau ucapan saya yang keliru atau salah, mungkin mohon dikomentari oleh rekan-rekan, oleh Bu Eriska. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan segala hormat, saya memohon maaf dan sekali lagi berterima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.